karena nggak mau begas orang lain katanya. Zaman sekarang perawan atau enggak udah bukan jadi masalah. Orang yang masih perawan berarti dia anak baik. Orang yang nggak perawan dia nakal. Konteks pernikahan tuh bukan cuma sekedar seks, bukan sekedar selangkangan. Kalau nggak mau dapetin bekas orang, nikah sama bayi aja mas. Hey, balik lagi bareng aku di sini di channel Basic Zone dengan aku Bagas. Aku Ibnu. Di sini kita pengen bahas sesuatu yang baru lagi. Kita pengen bahas seputar tentang permasalahan-permasalahan sosial di sekitar kita. Yap. Dan tema kali ini tuh agak panas ya. Tema kali ini tentang keperawanan. Pengen tahu keseruannya? Ikutin terus. Oke, kali ini kita membahas tentang perawan ya. Sebelumnya aku kemarin udah buat semacam sosial eksperimen tentang apa sih, sepenting apa sih status perawan itu. Dan followersku, respondenku menjawab 54% menjawab masih penting dan 46% menjawab tidak penting. Oh, kemarin ada yang nanya di YouTube, yang di video sebelumnya, kenapa sih nggak pernah upload film pendek? Alasan utama kita ya cuaca dan pemainnya kurang ya. Kalau kalian mau join silahkan. Terus kalau masalah cuaca ya itu khususnya Pemalang Selatan, pagi hujan, sore hujan, siang hujan, malam hujan, dan apa ya? Dan ini juga jadi alasan kalau kenapa kita ngambil sosial eksperimen secara langsung di lapangan gitu. Kenapa kita ngambil di Instagram? Karena ya hujan. Oke, jadi aku di sini pengen bacain jawaban atau alasan-alasan yang menurutku menarik ya, tentang pentingnya perawan. Nih, ini ada yang menyebutkan dia nggak setuju. Dia nggak setuju kalau perawan itu masih penting, itu dia nggak setuju karena katanya nggak, zaman sekarang perawan atau enggak udah bukan jadi masalah. Ini menurutku sangat gimana ya? Ya miris, jujur miris. Pertama, kenapa nggak jadi masalah? Berarti kan secara tidak langsung dia menyebutkan, mencerminkan bahwa pribadinya seperti itu gitu. Maaf ya, nggak di tag kok. Zaman sekarang perawan udah nggak menjadi masalah katanya. Oke. Yang kedua, ada seseorang menyatakan bahwa penting banget. Dia menyatakan penting ya kalau status perawan itu masih penting karena nggak mau begas orang lain. Betul. Ya, betul banget. Aku juga setuju itu. Dia nggak mau bekas orang lain, tapi kalau kalimat bekas itu kan barang ya. Iya, betul. Ya gimana? Itu kan ibarat mungkin ya. Ya ibaratnya. Tapi kalau bekas yang pakai barang bekas. Nah itu ibaratnya kan udah nggak segel gitu kan. Ya oke, menarik. Yang ketiga nih, sebenarnya bukan masalah penting enggaknya, tapi gimana cara menjaga keperawanan. Maksudnya gimana nih? Sebenarnya bukan masalah penting apa enggaknya, tapi gimana caranya menjaga keperawanan. Oh, jadi dia menyebutkan bahwa bukan penting enggak itu bukan masalah gitu ya, tapi gimana sih cara menjaga keperawanannya? Gimana tuh caranya? Ada lagi nih yang keempat, karena dari situ dapat terlihat bagaimana akhlak dan perilaku si perempuan itu. Masuk akal. Jelas Penggambaran ya. Penjelasan dari tadi mungkin itu ya. Balik lagi ke tadi, berarti kalau bolong Dia udah nggak bisa menjaga. kalau dia enggak perawan berarti akhlaknya, tapi nggak bisa disimpulkan gitu juga, kita nggak bisa pukul rata gitu. Betul. Orang kan Ada masa perubahannya gitu loh. Jadi mungkin ya dia dulunya mengaku, pada masa kelamnya dulu dia mengaku bahwa dia pernah melakukan hal dalam konteks seks di luar nikah.
dia pernah melakukan itu, dia gagal, dia salah memberikan itunya ke orang yang salah. Terus di kemudian hari dia mendapat hidayah gitu, dia balik lagi ke jalan yang benar. Hijrah lah, dalam kata sekarang mungkin hijrah, tapi kalau udah hijrah dia nikah nih. Terus yang cowok ini tahu gitu, dia udah nggak perawan. Berarti dia menyimpulkan bahwa dia adalah bukan orang yang benar gitu, nakal gitu. Tapi nggak bisa dipukul rata, kan dia udah berubah gitu. Masuk akal nggak? Masuk akal. Jadi konteks ini tuh berarti jangan sampai kalian tuh pukul rata gini. Orang yang masih perawan berarti dia anak baik. Orang yang nggak perawan dia nakal. Itu nggak bisa dipukul rata sebenarnya sih ya. Oke. Karena balik lagi gini, cowok ada nggak batasan perjaka atau enggaknya? Kan nggak kelihatan loh. Nggak adil loh menurutku. Terlalu jomplang itulah ya. Nggak ada keadilan loh, ya kan? Masih berjaga. Insya Allah. Mimpi basah tuh berarti udah nggak berjaga. Oh gitu ya. Iya nggak sih? Oh, Iya. perjaka itu dalam konteks apa ini? Oh gini dah. Kita garis bawah ya di obrolan kali ini kalau perjaka dan perawan itu telah melakukan hubungan intim. Jadi kayak misalnya aktivitas berat bagi perempuan kayak berkuda, senam segala rupa itu nggak masuk, itu berarti masih perawan dalam artian status dia masih perawan. Perawan di sini kami menyebutkan bahwa perawan itu yang belum melakukan hubungan intim atau hubungan seks. Lanjut. Karena perawan itu mahal, gak iso dituku malah mahal kayak lagunya Maggie Z. Terlalu mahal ya. Harus ku bayar kecuranganmu. Ya sih. Ya emang sih perawan itu mahal ya. Jadi perawan atau enggaknya juga menentukan harga. Tapi nggak bisa juga gitu loh. Gimana ya, kalau mahal sih sebenarnya mahal di sini dia nggak ada harganya gitu loh. Ya bukan nggak ada harganya, berarti kayak gini loh. Kasar kamu. Nggak, maksudnya mahal dalam arti dia nggak bisa dibeli gitu loh. Nggak bisa dibeli dengan sekedar uang, sekedar rupiah. Dengan angka ya. Iya, kayak gitu maksudnya kan. Ya sih. Jadi gini loh, katanya kalau yang perawan itu berarti mahal. Tapi gimana kita tahu dia masih perawan atau dia? Kita tahu atau enggak? Sekarang gini loh, kamu mau nikahin seseorang nih. Sebelum nikah nggak unboxing dulu kan? Nggak mungkin lah. Segel nggak nih? Jadi kan apa ya? Kita nggak bisa tahu dulu gitu. Kita tahu kan setelah malam pertama, setelah kita melakukan itu kan. Ya kayak gitulah pokoknya. Itu. Setelah kita melakukan itu, kita baru tahu, wih, lolos. Ya pokoknya gitu dah. Akhirnya dia tahu kalau nggak perawan dan dia mempermasalahkan itu, ya nggak bisa. Bukan berarti dia memberi barang bekas gitu. Balik lagi kayak tadi, dia nggak beli barang bekas sebenarnya. Maksudnya, ya kan nggak bisa kita menyimpulkan bahwa kita harus menikahi perawan. Kan kita nggak bisa unboxing pak. Kalau boleh unboxing dulu, saya juga mau. Wow. Oke. Bener. Oke lanjut. Perawan enggak, itu mahal guys, sudah itu malah ya, emang nggak bisa kan, bukan barang. Nggak setiap perempuan dilahirkan dengan selaput darah yang sama. Ini nih masih pertanyaan ini. Aku juga masih bingung nih. Ini bapak yang jauh di sana yang komen ini, tolong dijelaskan di komentar ya. Lanjut. Next. Selanjutnya yaitu tergantung situ sendiri bisa nerima atau enggak. Kalau yang udah tune up bisa lebih baik, kenapa enggak? Tune up ini anak racing yang jauh. Tune up guys. Progress. Ya benar sih, tergantung kita bisa nerima atau enggak. Kalau udah tune up bisa lebih baik, kenapa enggak? Iya sih, kalau emang yang udah nggak perawan tapi lebih baik, kenapa enggak dicoba? Setuju. Oke lanjut. Karena perempuan harus bisa menjaga marwah, tapi beda konteksnya kalau janda. Ya kalau janda itu dia
udah pernah menikah, udah melewati pernah masa itu, hubungan. dia udah nggak bisa disebut di konteks ini, dia nggak tersebutkan gitu lah, nggak termasuk ya. Perempuan harus bisa menjaga marwah. Marwah itu berarti apa sih? Martabat ya, harga diri atau kehormatan gitu. kehormatan. Harus bisa menjaga marwah. Setuju. Selanjutnya, tergantung pada diri kita masing-masing. Apa yang kita tanam, itu yang kita peroleh. Ngaca diri. Keras sekali Anda memukul saya ya. Tapi apakah hukum alam pasti seperti itu? Apa yang kita tanam, itu yang kita tuai. Enggak loh, kemarin aku ini apa? Menanam air susu, tapi dibalas air ketuban. Ada ketuban. Aduh. Emang itu sih emang apa yang hukum alam lah. Apa yang kita tanam ya itu yang kita panen, kita tuai. Lanjut lagi, sunat kui sakit moso oleh singgah perawan. Sunat itu sakit, masa dapetnya nggak perawan? Emang sunat sakit ya? Sakit. Enggak. Aku nggak ingat soalnya. Kalau aku sih coba disentiknya dong. Katanya Sunatnya nggak kerasa. katanya kayak digigit semut loh. Iya. Semut pakai behel tapi gitu kan. Waduh. Aku suka pola pikirnya nih. Aneh, nyeleneh. Lanjut. Kalau emang tulus, perawan bukan masalah. Asal yang emang nggak perawan sudah sadar. Benar. Balik lagi yang tadi ya. Kalau kita tulus ya, Kenapa perawan itu nggak masalah. Kalau kita emang tulus ya, karena bisa nerima lah gitu. karena sekali lagi ini tuh konteks pernikahan tuh bukan cuma sekedar seks, bukan sekedar selangkangan. Serius. Kalau kita cuma seks, ya kita nikah aja sampai PSK ya kan. Nikah tuh ke jenjang yang lebih jauh. Bagaimana masa depan kita nanti? Masa ya? depan dan masa mati. Akhirat Pak. Akhirat juga ya benar. Jadi bukan sekedar tentang seks, bukan sekedar tentang woman on top, bukan sekedar tentang doggy style. Waduh, paham banget ini. Enggak. Itu intermezzo. Asal yang emang nggak perawan sudah sadar, ya jadi asal yang nggak perawan itu emang udah menginjak hijrah yang tadi kita bahas ya. Jadi kalau dia udah hijrah, kita nggak boleh mempermasalahkan karena dia sudah melewati batas kesadarannya. Gitu. Dia sudah mengakui kesalahannya dan dia sudah sadar. Tobat lah. Kita harus terima kalau emang kita tulus, bukan karena selangkangan. Yes. Lanjut. Selaput darah hanya organ tubuh, bukan organ moral. Emang organ tubuhnya, bukan moral, bukan emang. Aku suka jawabannya tepat sekali. Tapi kita nggak nanya selaput darah, kita nanya perawan. Lanjut. Kalau nggak mau dapetin bekas orang, nikah sama bayi aja mas. Coy, jauh banget kita sama. Ada ibu yang punya bayi, bisa saya booking? Kalau ada hubungi atau DM ke Instagram kami. Jadi nanti kita booking dulu untuk 20 tahun kemudian. Okay. Lanjut lagi. Menurut Mas sendiri gimana? Penting atau tidak sebagai laki-laki? Menurutku penting. Penting sih. Penting nggak penting loh, serius. Sekarang kalau aku mandang sisi penting, berarti secara tidak langsung ketika aku mendapatkan wanita yang masih perawan, aku mendapatkan yang fresh graduate gitu. Bukan fresh graduate apa? Masih segel gitu lah ya. Cuman balik lagi, kenapa nggak penting menurutku ya? Karena aku nggak bisa unboxing, aku nggak bisa tahu gitu loh. Dan aku nggak pernah mikirin hal itu, jujur pribadiku ya, nggak pernah mikirin hal itu. Lanjut ya. Tadi menurutmu penting nggak? Penting sih, tapi ya itu bukan patokan sih. Bukan patokan ya? Sama lah ya. Nikah juga enggak. Oh ini yang terakhir,
penting lah, karena rasa pasti berbeda. Pria punya selera Pak. Gudang gula internasional. Okay. Gue pengen nanya no, kan kamu kan menganggap itu penting ya. Terus ketika kamu menikah, Iya. terus malam pertama nih kamu kan unboxing, tada, Okay. unboxing. Kalau dia tidak perawan, apa yang kamu lakukan? Jujur sih ya, aku pertama menyesal banget, mungkin kecewa ya. Itu yang saya rasain mungkin ya. Pasti itu. Tapi kan ya, kita nggak bisa menjudge gitu aja, nggak bisa menghakimi ya, benar banget. Bukan menghakimi, nggak bisa apa ya, nggak bisa menyebut bahwa Anda Nakal gitu, nggak bisa. nggak bisa banget. Jadi intinya masih menerima, tapi tetap nanya. Ya itu Tetap menanyakan hal itu nggak? Apa takut dia sensitif atau takut dia tersinggung? Gimana? aku sih nggak mempermasalahkan ya. Itu kan masa lalu dia, yang masa lalu udah yang berlalu aja. Kita pikir ke depannya lagi lah, bagaimana sih menata masa depan gitu, biar ya bisa melupakan itulah mungkin gitu. Tapi misalnya ada pengakuan dari dia bahwa dia sudah pernah melakukan hubungan ini, karena dia takut mungkin aku ini ya, kan banyak kejadian nih setelah menikah, bagi orang yang nggak pernah, bagi orang yang udah pernah itu, banyak kejadian tuh dia mengaku kepada si suami kalau dia udah pernah melakukan. Jelas dong apa yang bisa dirasakan oleh suami. Kalau saya sih ya kecewa parah Pak. Itu lah gimana sih ya. Tapi pribadiku, aku kan nggak nyari. Jujur aku nggak pernah nyari loh perawan atau enggak. Serius. Bukan itu yang menjadi prioritas ya. Enggak. Aku nggak pernah seumur, ya bukan seumur hidup ya, sampai sekarang aku belum pernah punya cita-cita pacarku harus perawan. Aku nggak mikir ke itu, aku cuma mikir ya dia nyaman, diajak ngobrol nyambung, udah. Bisa Simple. gitu ya. Nerima gitu ya. Oh, jadi pertanyaan selanjutnya nih, kira-kira menurutmu penting nggak untuk orang yang sudah tidak perawan mengaku kepada suaminya sebelum menikah, kepada calon suaminya sebelum menikah? Penting nggak? Penting sih menurutku, Karena ya biar suatu saat nantilah ya, apabila udah menikah nih, nggak ada yang bisa diperdebatkan lagi gitu. jadi nggak ada pertanyaan-pertanyaan negatif lagi gitu ya, nggak ada Iya. masalah yang bikin nggak mau tidur ranjang. Nah itu yang penting aja gitu. Biar kita menerima dulu lah, gitu lah. Biar coba kalau udah sayang pasti dia, kalau udah jodohnya pasti ya kita lanjut lah. Kalau menurutku 50-50 sih. Jadi gini, ada anjuran untuk tidak menyebutkan aib kepada siapapun sebangsa manusia. Ya, ada sih, aku pernah dengar. Maaf kalau salah, dikoreksi, mohon dikoreksi. Jadi ada anjuran untuk tidak menyebutkan aib apapun atau tidak mengeluh apapun kepada sebangsa manusia dan kepada manusia dan sebangsanya. Jadi cukup simpan rapat-rapat dalam diri aib itu, nggak boleh. Kan kebanyakan gini nih, banyak manusia yang nggak sadar kalau dia tuh sebenarnya sedang membanggakan dosanya. Aku tuh ya kemarin tuh nginep loh sama pacarku di misalnya di mana, di Gucci gitu ya. di Gucci, misalnya nginep di Gucci tuh, mantep banget, di sana tuh murah gilanya. Dia sedang bangga akan dosanya. Padahal sebenarnya salah, walaupun itu ke temen gitu yang katanya bisa nutupin aibnya. Sudah lagi, semalam aku mabok bareng, kita minum Captain Morgan misalnya. Dia bangga, padahal itu aib, itu dosa gitu. Kenapa harus dibanggakan? Dan kalau menurutku itu nggak usah lah untuk cewek mengaku, itu nggak perlu, biar dia menerima seutuhnya nanti ketika dia tahu. Kalau dia emang sayang, dia nggak bakal mempermasalahkan. Cuman di sini aku mengatakan Anda harus mengaku ya. Pertama, nilai kejujuran itu sendiri sih. Sepahit-pahit apapun itu, kejujuran pasti akan berbuah manis. Ya nggak, setuju nggak? Setuju banget. Di sini aku nggak
Anda, jadi kamu harus setuju, kamu harus jujur, kamu harus nggak jujur. Aku nggak ada ini sih, cuman saranku kondisional lah, kondisional. Kita ngelihat suami itu temperamental apa enggak, suami itu mudah marah atau suami itu bisa menerima atau enggak, kan kondisional ya tetap ya. Kita lihat tetap situasi gimana, kita jangan menyimpulkan bahwa aku harus jujur, aku harus nggak jujur. Kita tetap kondisional lah, kita realitanya gimana. Itu kalau misalnya suatu saat nih, ya nggak suatu saat, kalau dia tahunya telat misalnya, ternyata dia mempermasalahkan, itu gimana itu? Cerai aja sih. Serius. Cerai aja menurutku. Cerai aja menurutku. Cerai aja menurutku. Cerai aja menurutku. Jawab aja langsung, gak jawab tadi. Hidup nikah itu bukan soal selangkangan. Nikah itu untuk sakinah mawaddah warahmah. Nikah itu untuk sakinah mawaddah warahmah. Okay. Tapi balik lagi tadi, mungkin kan bagaimana kita bisa menutup aib ya? Ya, sebaiknya sih ditutup lah. Tutup aja. Kalau menurut aku pernah jujur pernah baca sih. Mungkin kalian juga sering dengar kalau tentang aib itu nggak usah baru-baru. Tapi ingat, di sini kita membahas dari sudut pandang kita, tidak dari sudut pandang budaya, agama, maupun apapun itu kan. Kita cuma ya ngobrol santai. Ini juga penting loh sebenarnya. Kita nggak cuma sebelah ini tuh cuma ngobrol, bikin konten, ngisi konten, biar nggak telat upload, enggak. Kita cuma sekedar pengen ngobrol yang berfaedah, yang emang ini hal yang tabu, cuman semoga bisa diambil manfaatnya. Manfaatnya ya itu. Indonesia sekarang menganggap 50% orang Indonesia, hampir 50% orang Indonesia menganggap bahwa Perawan itu penting nggak penting. iya sebenarnya. Aku juga begitu, Pak. Jadi prioritas intinya sih. Yaitu berdasarkan yang tadi jawaban juga katanya sesuai apa yang kita tanam. Emang bener sih. Kadang kamu lupa akan sesuatu hal yang kamu perbuat hingga kamu mendapatkan balasan dari apa yang kamu perbuat tuh kamu merasa kenapa kayak gini? Nggak sesuai gitu kan? Kenapa nggak sesuai? Karena aku kan nggak pernah lupa, padahal dia lupa karena dia mabok. Untuk kalian-kalian yang sedang berhubungan pacaran di luar sana, jaga mahkota. Mahkota di sini nggak selalu rambut ya. Mahkota di sini tuh sesuatu yang berharga. Jangan pernah memberikan Kehormatan. jangan kehormatan lah, itu terlalu biasa. Jangan pernah memberikan perawanmu Nah, kepada seseorang yang belum pernah, yang belum bisa menjamin masa depan. bukan masa depan juga, yang belum bisa menjamin kepastian hubungan kalian. Udah sih itu aja kayaknya ya. Penting gak penting ambil hikmahnya, penting gak penting ambil baiknya. Ingat, jangan lihat siapa yang berbicara, tapi lihat apa isi pembicaraan. Asik, pesan moral guys. Oke, jadi itu aja obrolan kita kali ini. Next kita bakal tetap memproduksi film-film pendek, produksi publik ya. Tetap Tunggu kita aja buat lah ya nanti kita ya. buat video-video apa film-film pendek yang insya Allah tetap ada pesan moral, yang bisa diambil. Semuanya ada pesan moralnya. Insya Allah semua konten ini ada pesan moralnya, kecuali hiburannya, challenge. Ya itu. Itu nggak ada pesan moral. Ya, ada, tetap ada pesan moral kalau Mungkin misalnya kayak pesan bonus-bonus moral. itu juga Hiburan kan. hiburan maksudnya, bukan? Terus nanti kita bakal membahas tentang pacaran toksik, tentang posesif, tentang kekerasan dalam pacaran. Wih, bukan rumah tangga, pacaran. Pacaran aja sekarang banyak yang kasar loh, serius. Aduh, gimana tuh? Parah. Terus mungkin tentang mengeluh kepada media sosial. Menarik loh itu, mau dibahas. Nanti kita bahas lagi. Kita buat social eksperimen di Instagram lagi. Kalau kita sempat juga kita bakal turun ke lapangan.
Sekian video kali ini, semoga ada manfaatnya untuk kalian. Nantikan terus video-video selanjutnya, karena semua berawal dari dasar.